Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas sejarah Indonesia. Hari ini adalah materi untuk kelas 12 tentang keadaan politik dan ekonomi masa demokrasi liberal. Nah, yang saya presentasikan pada PPT ini bisa saya mengambil sumber pada kompas.com. Kalian bisa membaca artikel ataupun materi ini pada www.kompas.com. Langsung saja, bagaimana saja keadaan politik dan ekonomi pada demokrasi liberal. Setelah kemarin kita sudah tahu bagaimana pengertian ciri-ciri dan pengertian demokrasi liberal. Oke, yang pertama tentang keadaan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Jadi kondisi politiknya yang pertama adalah multipartai. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyak-banyak partai politik Indonesia hingga lebih dari 28 partai. Sayangnya, partai-partai pada masa demokrasi liberal lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa. Ini yang menyebabkan seringnya kabinet berganti karena masing-masing saling berebut kepentingan. Nah, itu keadaan politik Indonesia pada demokrasi liberal yang ditandai dengan multipartai yang mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan nasional. Adanya yang pertama ya tadi pergantian partai. Ini keadaan yang pertama yaitu pergantian partai. Sistem politik demokrasi liberal berjalan selama kurang lebih 9 tahun di Indonesia antara tahun 1949 sampai 1959. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti sebanyak 7 kali kabinet. Ya, kabinetnya berganti selama 7 kali, padahal idealnya pemerintah 2 kali periode itu 10 tahun, hanya 2 kali kabinet saja ya. Nah, ini unik pada demokrasi kita. Pada awal itu kita di Indonesia pada demokrasi liberalnya berganti sebanyak 7 kali kabinet. Kok bisa terjadi? Mari kita cari tahu. Nah, ini kabinet yang pertama adalah kabinetnya Natsir. Ya, 6 September 50 sampai 2 Maret 51. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Masyumi. Program kerjanya satu, menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3, menyempurnakan organisasi angkatan perang. 4, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5, memperjuangkan kemerdekaan, penyelesaian masalah Irian Barat. Dan hasilnya terjadi perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Jadi kabinet ini menitik beratkan pada permasalahan Irian Barat. Kemudian yang kedua, kabinet Sukiman 27 April 51 sampai 3 April 52. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Partai Masyumi dan PNI dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Program kerjanya yang pertama menjamin keamanan dan ketenteraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga,
mempercepat persiapan dan pemilihan umum. Yang keempat, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam RI secepatnya. Dan hasil dari program kerja kabinet Sukiman tidak terlalu berarti, hanya terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti yang sebelumnya, menggiatkan keamanan dan ketentraman menjadi menjamin keamanan dan ketentraman. Jadi ini ya, program kabinet Sukiman menitik beratkan pada keamanan dan ketentraman. Setiap kabinet berbeda programnya. Kemudian kabinet Wilopo yang ketiga, 3 April 52 sampai 3 Juni 53. Kabinet ini merupakan kabinet Zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari pakar yang ahli dalam bidangnya, dipimpin oleh Mr. Wilopo. Program dan hasil kerjanya, yang pertama, di dalam negeri, menyelenggarakan pemilu konstituante, DPR dan DPRD, kemudian meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Kemudian yang kedua, luar negeri. Program luar negeri yaitu penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke Indonesia, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, itu program kerjanya ada 2, yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri menitik beratkan pada pemilu dan kemakmuran rakyat, yaitu masalah pendidikan dan keamanan. Kemudian yang kedua masih bersangkutan pada permasalahan kedua kabinet sebelumnya, yaitu Irian Barat, masalah Irian Barat. Kabinet Ali Sostro Amijoyo ini yang keempat, 31 Juli 53 sampai 12 Agustus 55. Kabinet ini merupakan koalisi antara Partai PNI dan NU dipimpin oleh Mr. Ali Sostro Amijoyo. Program kerjanya: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera terselenggara pemilu. 2. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 3. Pelaksanaan politik bebas aktif serta ditinjau kembali persetujuan KMB, konferensi meja bundar. 4. Penyelesaian permasalahan politik. Hasil kerjanya: yang pertama, persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Yang kemudian yang kedua, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kemudian yang berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Program kerjanya yaitu yang pertama, mengembalikan kewibawaan GIZEK, moral pemerintah, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Kedua, yang melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen yang baru, menyelesaikan perundang-undangan, desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Kemudian yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Kemudian yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif yang menuju perdamaian. Kemudian hasilnya yang pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Ya, pemilu pertama itu terjadi pada masanya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang kemudian yang ketiga, pembubaran Uni Indonesia Belanda. Kemudian yang keempat, masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel
A.H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kemudian yang berikutnya tentang Kabinet Ali Sostro Amijoyo kedua. Ini kabinet ini menjabat selama 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sostro Amijoyo, merupakan hasil koalisi dari Partai PNI, Masyumi, dan NU. Kemudian program kerjanya yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat. Kemudian yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya DPRD. Kemudian yang ketiga, pembatalan KMB. Kemudian yang keempat, pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 5. Melaksanakan keputusan KAA Konferensi Asia Afrika. Kemudian hasilnya yaitu pembatalan seluruh perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian yang terakhir ini Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Juanda. Nah, program kerjanya yaitu yang pertama membentuk Dewan Nasional, kemudian normalisasi, yang kedua itu normalisasi keadaan RI, 3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, 4. Perjuangan mengembalikan Irian Barat, 5. Mempercepat proses pembangunan, dan hasilnya 1. Mengatur laut pedalaman dan laut teritorial melalui deklarasi Juanda, 2. Terbentuknya Dewan Nasional, 3. Mengadakan musyawarah nasional Munas untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah, 4. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri namun tidak berhasil dengan baik. Nah, itu kebijakan politik pada masa demokrasi liberal. Kemudian kita membahas yang hal-hal pentingnya selama keadaan politik dari yang tadi kita bahas dari kabinet pertama sampai kabinet ke-7 tadi. Ada yang pemilu 1955. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, terdapat peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Salah satunya yaitu pemilu 1955. Dari banyaknya partai yang mencalonkan diri pada pemilihan umum 1955, terdapat 4 partai yang menarik perhatian besar masyarakat Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia, didirikan 4 Juli 1927. PNI sendiri menjadi partai paling populer di kalangan masyarakat Muslim. Pada masa pemilu 1955, PNI menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak, yaitu 8.434.653 atau sebanyak 22,32% suara. Kemudian Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Partai Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia yang dibentuk pada 7 November 1945. Pada pemilu 55, Masyumi ini menduduki peringkat kedua setelah PNI ya tentunya, dengan perolehan suara sebanyak 7.903.886 suara atau sebesar 20,92% dan menjadi 57 kursi parlemen di pemerintahan. Meskipun Masyumi mendapat suara terbanyak kedua, partai ini juga memiliki masalah dalam organisasi internal antara golongan Islam modernis dan tradisionalis. Masyumi terpecah menjadi 2 kubu pada 1952. Kubu yang dipimpin oleh Sukiman dan kubu yang dipimpin oleh Aceh. Nah, itu masalah Partai Masyumi. Walaupun dia pemenang kedua, tetapi dia ternyata di dalamnya ada masalah. Kemudian Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU, ini merupakan pecahan dari Partai Masyumi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi berideologi Islam tradisionalis. Nah, itu ya. Setelah tadi ada masalah di dalam, ternyata
ini membuat partai sendiri yang namanya Partai NU. Pada pemilu 55, Partai NU berhasil menduduki peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 6.955.141 atau 18,41%. Itu peringkat ketiga ya. Dan meraih 45 kursi parlemen. Kesuksesan NU pada pemilu 55 ini cukup mengejutkan bahkan bagi anggota internal NU sendiri. Tuh. Kemudian yang berikutnya Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia berdiri 7 November 1945 oleh Heng Snellief. PKI sebenarnya pernah terlibat pada pemberontakan Madiun 1948, namun pada demokrasi liberal masih diperbolehkan untuk berpolitik. DN Aidit, salah satu tokoh dari PKI, membangun partai ini dengan sangat hati-hati. Pasca pemberontakan Madiun 1948, PKI sendiri menduduki peringkat keempat ya, setelah NU tadi pada masa pemilu 1955 dengan memperoleh suara sebanyak 6.179.914 atau sebanyak 16,36% dengan meraih 39 kursi di parlemen. Nah, itu tentang kondisi politiknya. Sekarang kita akan bahas tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia, kita tahu ya tadi tahun 1949 sampai 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka, tentunya kita tahu 1945. Selang 4 tahun setelah Indonesia merdeka, perekonomian belum tertata dan tersendat-sendat. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Melansir dari buku Demokrasi Liberal ini, 1950 sampai 1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 66, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 20 Desember 1949. Itu pun dengan syarat ya, masih banyak syaratnya. Namun pengakuan itu didasarkan pada syarat, gitu kan. Indonesia harus membayar utang kepada Belanda seperti hasil konferensi meja Bunda. Utang tersebut sebesar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar 5,1 miliar rupiah. Jadi Indonesia punya utang segini, 1,5 triliun dan 2,8 triliun ditambah defisit 5,1 miliar. Baik, sudah dibayangkan bagaimana? Nah, itu beratnya pemerintahan awal Indonesia. Indonesia saat itu hanya mengandalkan ekspor pertanian dan perkebunan. Jika permintaan ekspor itu turun, maka perekonomian akan melemah secara signifikan. Jadi ini cobaan awal, ujian awal pemerintahan Indonesia ketika masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal. Upaya menggerakkan sektor lain terhambat keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Ditambah lagi pertumbuhan penduduk melejit, namun tak ada tenaga ahli untuk membangkitkan industri. Kendala lainnya yakni Indonesia harus menghadapi pemberontakan di daerah-daerah. Ya, selain kesulitan ekonomi, ada juga pemberontakan di daerah-daerah. SDM-nya pun tidak ada yang mumpuni pada saat itu. Kebutuhan keamanan tentu harus menambah biaya. Belum lagi kabinet yang kerap berganti, menyebabkan program ekonomi tak berjalan optimal. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pun tak bisa menyelamatkan perekonomian. Nah, sejumlah kebijakan moneter ya pada masa demokrasi liberal, ada Gunting Syarifuddin, kemudian ada Gerakan Benteng, nasionalisasi The Javas Bank, sistem ekonomi Alibaba, persaingan finansial ekonomi atau FINEC, kemudian rencana pembangunan 5 tahun RPLT, kemudian ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Kita bahas satu persatu. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II yang mulai berlaku pada jam
20.00 tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan yang berani diterapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Jadi uang kertas itu digunting menjadi 2, nilainya menjadi 2. Kemudian sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dimainkan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, Menteri Perdagangan. Program ini mempunyai tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, programnya diantaranya yaitu 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Kemudian yang 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan mengembangkan ekonomi menjadi lebih maju. Kemudian kebijakan yang berikutnya tentang sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Iskak Cokro Hadi Suryo, Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Supaya para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia. Perlu demikianlah keadaannya kerjasama selang pengusaha pribumi dan non pribumi. Jadi itulah sistem Alibaba. Kemudian kebijakan persaingan finansial ekonomi (FINEK). Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi selang pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh anak luhur gede luhur. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapailah kesepakatan rencana persetujuan FINEK yang berisi persetujuan FINEK hasil KMB dihapuskan. Hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh kontrak lain selang kedua belah pihak. Itu FINEK. Kemudian rencana pembangunan 5 tahun RPLT. Masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini sukses menyusun rencana pembangunan 5 tahun RPLT yang direncanakan akan diterapkan selang tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 tujuan dan prioritas RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah. Sekarang kita cari tahu MUNAP-nya. Nah, ini Musyawarah Nasional Pembangunan. Masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan selang pusat dan daerah. Nah, selang itu antara ya. Masalah tersebut untuk sementara saat dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan disiapkan MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan supaya dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat diterapkan dengan aduan karena demikianlah keadaannya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Ini ya, kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Kemudian terjadinya ketegangan politik yang tak dapat diredakan, kemudian timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi keadaan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.